saya Kesatria Barakayuda dengan NIM 240101010204, kelas SI 202, Prodi Sistem Informasi, Universitas Siber Asia, dan saya akan memaparkan salah satu bab yang telah saya rangkum yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom, dari mata kuliah Sistem Informasi tentang penjadwalan CPU. Pertama, ada konsep dasar. Konsep dasar memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming, CPU I/O burst cycle. Eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan I/O wait. 3. Ada pendistribusian CPU burst. Selanjutnya, kita bisa melihat dari gambar penggantian rangkaian urutan CPU dan I/O burst. Yang pertama, load store, add store, read from file. Di eksekusi pertama itu ada bagian yaitu CPU burst, kemudian wait for I/O, dilanjutkan oleh store increment index write to file, kemudian ada wait for I/O kembali, dilanjutkan oleh load store, add store, read from file, dan masih menjadi bagian CPU burst, kemudian menunggu, wait for I/O kembali, dan menjadi bagian I/O burst. Selanjutnya kita bisa melihat bagian dari gambar histogram CPU burst time yang memiliki grafik yang awal mulanya berada di titik 40, naik menjadi 100, hampir 160, kembali menurun dari burst duration miles per second. Kemudian penjadwal CPU. Algoritma scheduling. Scheduling adalah memilih dari proses-proses yang berada di memori atau ready to execute dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Kapan keputusan untuk algoritma? Dalam saat suatu proses, 1. Switch dari status running ke waiting, 2. Switch dari status running ke ready, 3. Switch dari status waiting ke ready, hingga proses terakhir yaitu terminates. Lalu ada keputusan untuk algoritma selanjutnya yaitu penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive. Kedua, ada penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan. Preemptive 1. OS atau operation system dapat mengambil atau secara interrupt preemptively CPU dari satu proses setiap saat. Contoh, penjadwalan proses dari running ke ready, preemptive, prasyarat untuk OS real-time system. Kedua, ada jenis non-preemptive, yaitu setiap proses secara sukarela berkala memberikan CPU ke OS. Contoh, penjadwalan untuk switch dari running ke wait atau terminate, not preemptive. Kemudian ada dispatcher. Modul dispatcher yaitu mengatur dan memberikan kontrol CPU kepada proses yang dipilih oleh short-term scheduler. Fungsinya yaitu context switching, user mode switch, dan lompat ke program. Dispatch latency, waktu idle saat switching. Kriteria penjadwalan, yaitu 1 ada utilisasi CPU, kedua ada throughput, ketiga ada turnaround time, kemudian ada waiting time, and last itu yang terakhir ada response time. Kemudian kriteria penjadwalan yang optimal. Pertama, memaksimumkan utilisasi CPU, kedua untuk memaksimumkan throughput, ketiga ada meminimumkan turnaround time, kemudian ada meminimumkan waiting time, kemudian terakhir ada meminimumkan response time. Selanjutnya algoritma penjadwalan. First come first serve atau FCFS. Algoritma, proses yang request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU menggunakan FIFO queue atau ready queue. Dan selanjutnya ada FIFO non-preemptive. Timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Kemudian ada shortest job first atau SJR. Penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek.
Terdapat dua skema, yaitu satu non-primitive, dua primitive atau shortest remaining, dan time first atau SRTF. Kemudian ada penjadwalan prioritas. Penjadwalan prioritas dibagi menjadi dua, yaitu ada satu algoritma. Algoritma yaitu setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer atau CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi smallest integer highest priority. Kedua ada problem and solution. Problem and starvation, proses dengan prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Solution sama dengan aging, prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Round robin atau RR. Setiap proses mendapat jatah waktu CPU, time slice or quantum tertentu. Adil dan sederhana, performance Q besar dengan FIFO, Q kecil, Q harus lebih besar dengan mengacu pada konteks switch, jika tidak overheat akan terlalu besar. Kemudian ada penjadwalan antrean multi-tingkat. Partisipasi ready queue dan beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses setiap queue menggunakan algoritma schedule sendiri foreground process. Interaktif high priority RR background process, batch low priority FS. Highest priority yaitu kita bisa melihat gambar, yaitu ada sistem proses, kemudian dilanjutkan interaktif proses, kedua ada ketiga ada interaktif editing proses, empat ada batch proses, dilanjutkan oleh student proses. Dari low hingga highest priority. Antrian multitingkat berbalikan. Multi-level feedback queue yaitu ada pertama kuantum, dilanjutkan ke kuantum 8, dilanjutkan ke kuantum 16, hingga pada proses FCFS. Perlu feedback untuk menentukan proses naik atau turunnya prioritas dinamis. Aging dapat diimplementasikan sesuai dengan lama proses pada satu queue. Suatu proses yang menggunakan CPU sampai habis. CPU bond dapat dipindahkan ke queue dengan prioritas lebih rendah. Penjadwalan CPU lebih kompleks ketika terdapat multiple prosesor atau prosesor yang homogen termasuk ke dalam multiprosesor, and load sharing and asymmetric multiprocessing, hanya ada satu prosesor yang dapat mengakses struktur sistem data. Keempat bagian tersebut adalah merupakan bagian dari penjadwalan multiple prosesor. Kemudian selanjutnya ada penjadwalan real time. Hard dibagi menjadi dua, yaitu ada hard real-time system dan soft real-time system. Hard real-time system, teks kritis harus selesai dengan garansi waktu tertentu. Operation system akan melacak lamanya teks tersebut dieksekusi dalam kurung real-time. Mudah dilakukan untuk OS khusus pada peralatan atau pemakaian khusus. Sulit untuk time sharing system virtual memory. Kedua ada soft real-time system. Pertama, membutuhkan penggunaan skema prioritas. Kedua, multimedia highly interactive graphic. Ketiga, ada prioritas tidak menurunkan overtime. Keempat, ada dispensi latency yang rendah. Kelima, ada penyisipan poin primsi dan dispensi latency yang rendah. Penyisipan poin primsi sepanjang waktu system calls. Kemudian ada membuat keseluruhan kernel frame table. Sekian dari pemaparan yang saya paparkan, dan kurang lebihnya saya minta maaf jika masih banyaknya salah penyebutan yang saya lafalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.